Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agnugraha, NIM 1918285 dari kelas Sosial Informatika C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 yaitu tentang UU ITE. Baik, langsung saja kita mulai ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu pokok masalah yang diatur dalam UU ITE, yaitu ada banyak ya, dari pasal 27 sampai pasal 35. Itu yang pertama itu di pasal 27 ada mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Dan di pasal 28 ada mendistribusikan berita bohong atau hoaks kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 9 itu menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Untuk pasal 30, mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 31, melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya. Dan pasal 32, mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak atau menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik serta membuka dokumen atau informasi rahasia. Dan pasal 33 itu mengganggu sistem elektronik. Pasal 34 menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan. Dan pasal 35 pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Lanjut untuk nomor 2 sendiri ada terkait di bidang IT atau TI, itu ada pelanggaran, ada beberapa pelanggaran, dan saya itu masukkan itu hanya 3, yaitu judi online, berita bohong atau hoax, dan phishing. Untuk judi online sendiri itu merupakan sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring. Karena sekarang itu lagi maraknya ya judi online, karena memang sekarang ini lagi musim Piala Dunia, makanya judi online sendiri sekarang lagi ramai, yaitu taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring. Dan untuk judi online sendiri itu terdapat pasal 27 ayat 2 yang memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukumannya sendiri itu dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lanjut untuk berita bohong atau hoax juga untuk sekarang memang sedang banyak juga. Itu berita bohong itu merupakan informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan digunakan untuk upaya pemutarbalikan fakta. Menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Lagi di sini sedang ada politik-politiknya ya, sedang masuk ke masa politik, ada pemilihan-pemilihan gitu, yang pasti berita bohong bakal mulai banyak lagi, makanya kita juga harus memilih dan memilah informasi mana yang valid gitu. Kita harus meng-cross check ulang apa saja yang kita temukan di internet. Untuk pasalnya sendiri itu berita bohong itu terdapat di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pelakunya itu bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan yang ketiga itu ada phishing. Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan teknik mengelabui data yang menjadi servis yang adalah data pribadi, baik nama, usia, alamat, dan data akun, username dan password, bisa juga data finansial, informasi tentang kartu kredit dan rekening. Dan ini ada di pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE sebagai berikut, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak itu 800 juta. Itu untuk phishing. Lanjut ke pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik. Itu kan pasti sangat banyak dan di sini saya juga mengambil 3 saja, yaitu spamming, ujaran kebencian, dan teror online. Di media elektronik sendiri, di sosial media sendiri memang kita tidak bisa memfilter apa saja yang muncul gitu, baik yang sisi negatifnya maupun positifnya pasti ada saja, karena memang di sosial media sendiri bebas dan
Di sini salah satu itu untuk yang negatif itu ada tindakan spamming, yaitu penggunaan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikendaki oleh penerimanya. Biasanya itu ada di surat elektronik atau email, pesan instan, Usenet News Group, dan lain-lainnya. Ada juga ujaran kebencian, itu biasanya komentar jahat atau ditujukan untuk menghina, merendahkan, membuat korban merasa sakit. Masalah ini emang lagi banyak juga dan tidak bisa kita abaikan karena dapat mempengaruhi permasalahan mental seorang. Jadi ya karena di media sosial sendiri bebas, di internet sendiri bebas, makanya kadang ada beberapa orang yang dengan sengaja menghina, merendahkan dan membuat sakit hati orang dengan menggunakan akun privat atau akun bodong gitu istilahnya, dengan bertujuan untuk mengujarkan kebencian kepada orang lain. Dan terakhir ada teror online, itu di internet hanya melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Karena teror sendiri memang di internet juga bebas, ya seperti itu. Teror-teror juga pastinya banyak juga yang kena teror. Mungkin bisa juga di politik sendiri, kita kaitkan dengan politik juga itu ada juga pasti. Dan kerugiannya sendiri memang bisa jadi ada kerugian fisik maupun material ya, untuk teror sendiri. Lanjut ke terakhir itu sejarah pembentukan Undang-Undang ITE dan perubahannya. Jadi Undang-Undang ITE sendiri itu dimulai pada tahun 2005 hingga 2007. Itu pembahasannya sebelum disahkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu di tahun 2008. Hanya sekarang UITE dasarnya dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu tentang e-commerce. E-commerce ini soal tindak pidana teknologi informasi dengan sebagian yang dimulai dari konten ilegal, unggahan bernuansa sara, kebencian, hoax, penipuan, pornografi, judi, hingga pencemaran nama baik. Dan dalam bagian lain itu ada diatur perihal akses ilegal, seperti hacking, penyadapan, serta gangguan atau perusakan sistem secara ilegal. Biasanya di sini yang banyak jadi masalah. Dan Undang-Undang ITE sendiri mengalami revisi di tahun 2016 karena banyak kasus Undang-Undang ITE yang ramai jadi perbincangan publik dan melibatkan figur publik. Salah satunya mungkin dari mantan wakil ketua komisi KPK, Situmorang, pengusaha Haritanu Sudibyo, hingga direktur eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata saya ataupun buatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.